Saya mau bertanya, bagaimana kita menghadapi mimpi buruk? Bukan kita, mungkin Anda, saya tidak berminatnya. Pertama begini, biasakan berzikir sebelum tidur. Biasakan berzikir. Zikir yang dilakukan pertama wudu dulu, berwudu, biasakan berwudu. Setelah berwudu, setelah itu Anda bacakan surah Mu'awwadzatain atau salat Mu'awwadzat, 3 surah untuk perlindungan. 3 surah perlindungan itu terangkai seketika. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Caranya Anda tiup dulu. Tangan begini. Seperti ini. Setelah itu Anda tiupkan. Bacakan 3 surah berurutan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu usapkan ke dalam bagian tubuh Anda yang bisa diusap keseluruhannya. Paham? Setelah itu Anda boleh tambahkan dengan ayat kursi. Bacakan Al-Baqarah 255. Paham? Dalam keadaan demikian, kalau bisa Anda terus bisa membaca Al-Quran. Zikir dengan Quran, zikir dengan Quran, zikir dengan Quran. Insya Allah, orang yang dekat zikir kepada Allah dengan Quran dan sebagainya, membacakan ayat-ayat tadi, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai tidurnya sampai dengan bangunnya. Salah satunya demikian. Dan yang ketiga, hindari maksiat. Karena hanya orang yang bermaksiat yang pikirannya terganggu, dan pikiran yang terganggu itu yang seringkali menghadirkan mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan. Ya. Dan setan dekat dengan pelaku maksiat. Mimpi buruk datang melalui setan. Kita masuk ke pasal 3 atau bab 31. Apa yang disunnahkan diperbuat oleh orang yang bermimpi buruk atau mengigau. Yang pertama poinnya kata beliau di sini, meludah ke sebelah kiri 3 kali. Jadi bukan ludah besar ya, itu bukan. Sampai ini istri itu marah ya. Tapi dengan sedikit ada air ludahnya. Ya, hanya kita saja. Karena termasuk sunnah Nabi SAW itu meniup dengan sedikit ada air ludah, itu sunnah Nabi. Ini beda dengan hadis yang kita pernah jelaskan di bab sholat, hadis Utsman bin Abi Maz'un radhiyallahu anhu yang bilang, ya Rasulullah, saya setiap kali sholat saya terganggu oleh syaitan, gitu ya. Maka Nabi bilang, kalau itu datang pernah membaca isti'adzah dan lalu tiup pada sebelah kiri 3 kali. Seperti itulah dalam mimpi. Jadi kalau kita mimpi buruk yang jatuh dari jurang, digigit hewan, pokoknya menakutkan, antum tidak suka. Yang pada saat antum bangun, alhamdulillah, saya ternyata dalam keadaan tidur aja. Jadi sudah cukup baca isti'adzah dan meniup ke sebelah kiri 3 kali. Maaf, ini meludah dulu ya, jadi belum lagi, nanti setelahnya baru memohon perlindungan kepada Allah. Meludah 3 kali itu dalilnya adalah Footnote nomor 142, riwayat Imam Muslim di tempat halaman 1372. Ini yang saya bilang dari awal, buku ini uniknya dan bagusnya karena semua yang disebutkan ada petunjuknya. Ini riwayat ini. Jadi kita nggak sembarangan. Meniup ke sebelah kiri 3 kali saja, belum baca apa-apa, itu adalah sunnah Nabi. Jadi dengan meniup itu kita sudah menjalankan dan mendapatkan pahala. Poin intinya, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan keburukan mimpinya. Ini diriwayatkan Imam Muslim di nomor 143 di tempat halaman 1772 dan 1773. Jadi ini kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu tiup dulu 3 kali sebelah kiri. Lalu juga dulu baru baca isti'adzah. Ini dua-duanya boleh. Poinnya ini penting, tidak menceritakan mimpinya kepada orang lain. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di tempat halaman 1772. Ada satu keadaan kita boleh ceritakan teman-teman, kalau memang kita sedang menceritakan kepada orang yang faham masalah itu. Karena Nabi SAW sebagai Nabi, beliau seringkali kalau lagi Nabi SAW bertanya sahabat, ada yang mimpi semalam, ada yang pernah mimpi. Kalau sahabat sampaikan, maka beliau mentakwilkannya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang menceritakan mimpi kepada seseorang lalu ditakwilkan, maka akan terjadi seperti yang ditakwilkan. Ini jadi masalah. Kayaknya kau sudah mau mati tuh. Kayaknya kamu akan bilang begitu, aku takut itu orang. Gak paham kamu, gak boleh. Jadi tidak boleh. Apalagi kalau mimpi buruk, sama sekali gak boleh. Walaupun pada pasangan kita saya baca, Alhamdulillah, berubah posisi kita. Pasangan kita juga kita sudah tahu dia baca isti'adzah, dia seperti seperti aku juga seperti kita sudah mimpi buruk. Kalau sudah tanya kamu mimpi apa? Jadi itu gak boleh. Kemudian yang poinnya, membalik tubuhnya mulai posisi tidur dari posisi ketika yang bermimpi tersebut. Riwayat Muslim dari tempat halaman 1773. Umumnya kata ulama mimpi buruk datang karena tengkurap atau balik sisi kiri, kan sebenarnya balik sisi kanan. Maka kalau dua posisi itu tengkurap atau balik sebelah kiri, ini umumnya mimpi buruk. Dan dipastikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang duduk sebelum tidur lalu dia baca zikir mau tidur, walaupun cuma satu dari sekian banyak zikir mau tidur, satu saja. Antum baca mau tidur, Al-Ikhlas saja itu sudah cukup sebenarnya, apalagi kalau baca semuanya. Kemudian juga tidur di sisi kanan, insya Allah tidak akan pernah mimpi buruk. Ya. Kemudian yang terakhir yang adalah berdiri dan melaksanakan sholat
sholat bila mau. Riwayat Imam Muslim di tempat halaman 1273. Jadi mana ini teman-teman? Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita sholat malam, gitu ya. Tapi kita nggak paham. Mungkin kita dikerumuni nyamuk, tidur malam. Orang malam cuma mimpi saya merasa sudah nyamuk, ambil semprotan tidur lagi. Misalnya nyamuk itu tidak ada kita, tapi siapa yang mendatangkannya? Saya kadang-kadang kalau terbangun di rumah ada nyamuk, saya terbangun, saya kecil, jam 1. Kenapa ini kepada Allah SWT? Saya untuk sholat dulu. Tidur lagi di situ tunggu semua masalah. Tapi kalau begitu terulang gitu. Atau kebelet kencing, kebelet mulai besar, dengar suara anak nangis, itu apa saja. Ambil hikmah dengan besar, terutama dari zikir yang seringan. Sampai terkait orang-orang dari baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma ighfirli. Sekarang untuk orang teman saya langsung ajak ngomong. Ada apa misalnya? Saya langsung beri isyarat. Saya dibaca, saya kalau dibaca. Karena ini sunnahnya jangan bicara dulu pada baca itu. Bicara zikir dulu, habis selesai baru saya jawab. Tapi saya mesti baca zikir sebentar. Baru kemudian kita berbicara. Itu penting ya. Ada pertanyaan dari jemaah, kenapa setelah saya berdoa kok masih mimpi buruk? Nah, jawabannya, setelah kita mengamalkan amalan sunnah yang diajarkan Nabi SAW, doa-doa ma'thur yang sahih dari Nabi SAW, membaca ayat kursi, baca trikul, tiup, kemudian mengusap 3 kali seluruh badan, kepala, baru muka, dan seluruh badan bisa terjangkau. Nah, sudah barang tentu itu jaminan dari Allah. Sekalipun ada serangan sihir dan santet, insya Allah tidak akan mampu jin itu menyerang badan kita. Itu keyakinan kita, karena sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, itu pasti akan terjadi. Nah, namun setelah kita berdoa tersebut, doa Bismillahirrahmanirrahim amanu ahya, ditambah lagi doa-doa yang lain, baca wirid-wirid yang diajarkan Nabi SAW, setelah kita tidur kok masih terjadi mimpi buruk. Nah, kenapa demikian? Ternyata setelah kita telusuri, padahal kan setiap kita berdoa yang diajarkan Nabi SAW pasti ada jaminan Allah lindungi dari mulai tidur sampai bangun tidur, itu pasti akan dilindungi Allah. Tapi kenapa saya masih mimpi buruk? Nah, jawabannya adalah karena sebelumnya jin itu sudah masuk, entah ke siang hari, entah ke 2 tahun yang lalu, entah ke 10 tahun yang lalu, waktu masa-masa jahiliyah kita, jin itu sudah duluan masuk, atau masih ada khodam yang ada di badan kita. Ada berapa jin-jin khodam, jin leluhur, baik sejenis macan, harimau, ataupun buaya yang di sekitar badan kita. Nah, ketika tidur nanti akan terjadi mimpi buruk, karena setiap mimpi buruk, kata Nabi SAW, itu datang dari syaitan berdasarkan hadis yang sahih. Nah, mimpi buruk itu datang dari syaitan, entah dikejar ular, atau ke mimpi jatuh di tempat yang tinggi, atau mimpi seolah-olah mau jatuh, atau mimpi dikejar maling, atau mimpi dikejar ulat, atau dikejar nyamuk. Nah, itu tanda-tanda mimpi ada gangguan jin. Nah, berarti kita memang sudah keduluan jin atau sihir masuk ke badan kita, entah tadi siang atau sebelumnya. Nah, bagaimana solusinya agar nanti tidurnya nyaman? Nah, berarti harus ruqyah syariah. Bagaimana teknik ruqyah syariahnya? Nah, ini yang diajarkan dalam YouTube lain, bisa dilihat channel Al-Hujjah, teknik ruqyah mandiri. Nah, silakan amalkan teknik ruqyah mandiri tersebut sehingga nanti bisa terasa nyaman ketika tidur. Wallahu ta'ala a'lam. Bila ada seseorang yang bermimpi buruk dan ia khawatir mimpi itu jadi kenyataan, sampai ia bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, apakah itu sikap yang berlebihan? Mohon penjelasan. Ya, Nabi SAW mengajarkan adab ketika kita bermimpi. Pertama, ketika kita bermimpi, kalau mimpi itu mimpi bagus, maka
maka bagus menurut sudut pandang syariat, bukan bagus menurut perasaan kita. Kadang-kadang menurut perasaan kita bagus karena membuat kita happy, tapi secara syar'i itu buruk. Apa contohnya? Contohnya umpamanya kita dalam mimpi ketemu wanita yang dahulu kita pernah cintai dan dia mencintai kita. Bahasa kita sekarang apa? Celebek. CLBK. Begitu indah dan membuat kita berbunga-bunga. Sampai bangun tidur juga apa? Teringat-ingat. Baik apa buruk mimpi itu? Menurut kita baik. Secara syar'i boleh apa tidak kita bertemu dengan orang itu? Tidak boleh. Sampai ada komunikasi, sampai ada ungkapan-ungkapan rasa kangen seperti dalam mimpi. Secara syar'i terlarang. Walaupun efeknya kepada kita bikin kita apa? Happy. Bangun tidur senyum-senyum sendiri, istrinya di pinggir aneh. Kamu kenapa senyum? Ada deh, curiga nanti dia. Kalau mimpi itu mimpi baik secara syar'i, boleh diceritakan. Walaupun saat itu juga saat bangun langsung diceritakan kepada siapa aja yang ada di sekelilingnya dan ucapkan hamdalah. Tapi Nabi tidak menyuruh kita untuk mencari takwil dari mimpi itu. Adapun kalau mimpi itu mimpi buruk, maka ada adab. Pertama, ta'awud. Begitu bangun tengah malam itu bangun karena mimpi dikejar-kejar orang gila. Kita sangat berat lari menjauh, tapi orang gila itu begitu enteng. Sekali loncat ada di hadapan kita. Buruk sampai terengah-engah teriak-teriak lalu bangun. Maka ta'awudlah. Pertama ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, coba meniup ke kiri 3 kali. Kalau memungkinkan melulahlah ke kiri 3 kali. Kalau umpamanya tidurnya di tempat terbuka. Ketiganya, coba ubah posisi duduk. Posisi tidur. Kalau tanya miring ke kanan, sekarang telentang. Tadinya miring ke kiri, sekarang miring ke kanan. Balikan juga bantalnya. Dan jangan diceritakan mimpi buruk itu kepada seorang pun. Nabi menyatakan maka tidak akan memberi madarat mimpi buruk tersebut. Hanya adab saja ya. Nah, yakinlah terhadap ucapan Nabi SAW. Kalau kita sudah menerapkan adab. Tapi kalau kita mimpi buruk gitu ya, kemudian bangun, kemudian hanya merinding ngeri, lalu tidur lagi, mimpi buruk itu akan berlanjut, akan tambah hebat. Tadinya orang gila yang ngejar, sekarang ada ular naga, ditambah singa, tambah mengerikan ya. Maka terapkan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bermimpi, maka tidak akan terjadi madarat insyaallah ya. Nah, jadi si penanya ini kalau mimpi buruk dia khawatir jadi kenyataan, itu mungkin karena tidak menerapkan sunnah Nabi ketika bermimpi buruk tadi. Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbaik dari jawab Allah ya. Masya Allah, anakku, anak-anak serius dengar ceramah 90 menit, luar biasa itu. Mimpi ada 3. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut ya, yang kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau mantan. Habis pindah priuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustaz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludahi. Betul kan suaminya tidur sebelah, bismillahirrahmanirrahim.
setan. Makanya sebelum tidur itu baca doa, sebelum tidur baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali, Qul huwallah sekali 3 kali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali, tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet dan macam-macam black magic. Saya sudah wudhu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk Pak Ustadz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la'atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Itu kerja setan. Jadi setan itu jahat Pak Ustaz? Iya. Kalau dia baik berarti setan taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya tentang mimpi saya semalam Buya. Apa arti tafsir dari mimpi jika seorang anak dan ayah melakukan hubungan intim? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Masalah mimpi, ar-ru'ya salihah minallah, ada mimpi baik itu dari Allah, wal hilmu minasyaiton, ada mimpi jelek. Mimpi jelek itu termasuk adalah mimpi hubungan intim yang seperti itu kan jelek. Kalau terjadi di alam zahir jelek. Makanya masalah ihtilam, mimpi keluar mani, Nabi dijaga oleh Allah. Nabi tidak pernah ihtilam, mimpi keluar mani nggak ada. Orang-orang saleh dijaga oleh Allah, tidak pernah ihtilam, mimpi keluar mani, dijaga oleh Allah. Maka al-hilmu, kalau mimpi yang jelek-jelek itu syaiton, setan yang menghiasi. Nah, khususnya jika dalam mimpi seorang anak gadis tiba-tiba merasa dalam mimpinya digauli oleh ayahandanya, awas, hati-hati, itu bisikan setan. Khawatir di saat terbangun ada hayalan ke bawah sehingga memikirkan ayahnya. Naudzubillah. Zinal maharim, zina itu adalah hina dan hina, apalagi zina itu terjadi kepada mahram, orang yang haram untuk menikah. Ayah berzina dengan ayahnya, berzina dengan anaknya, berzina dengan saudaranya, berzina dengan pamannya adalah hina dan rendah. Nah, karena mimpi itu adalah jelek itu. Kalau wa idza ra'a ahadukum ma yakrah, kalau ada salah satu dari kalian melihat sesuatu yang angka apa orang itu tidak senang, maka himbauannya dari Nabi apa? Dia menoleh ke kiri. Yanfuth itu adalah begini, fal yanfuth thalasan, membuang apa? Meludah yang tidak ada ludahnya 3 kali. Wal yata'awwad, yata'awwad minta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan, wa min syarri ma, dari kejelekan yang ia lihat. Jadi gini, kalau kita mimpi itu mimpi jelek, seperti itu mimpi jelek, kalau terbangun langsung 3 kali, lalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada setan yang terkutuk, wa na'udzubillahi min, dan aku minta perlindungan dari Allah dari jeleknya mimpi tadi. Bahasa Indonesia saja deh. Itu ya, nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, karena ini kalau terjadi di alam nyata menjadi dosa yang sangat besar, maka buang pikiran itu. Nah, setan akan membiasi. Karena mungkin seorang anak gadis belum pernah bermimpi, lalu mimpi pertama adalah dengan ayahnya, naudzubillah. Akhirnya khayalannya dengan ayahnya, naudzubillah. Sehingga mikir hina, rendah. Jadi seperti itu. Adapun masalah maknanya apa? Kalau masalah makna, ya setiap mimpi hendaknya ditafsiri yang baik. Ya insya Allah dapat rezeki, gitu sajalah. Dapat rezeki. Tapi yang perlu adalah harus Anda pisah dari alam mimpi ke alam nyata. Pisah, bahwa itu mimpi, dan kalau terjadi alam nyata itu haram dan tidak boleh, dan buang pikiran-pikiran itu. Karena al-hilmu minasyaitan itu adalah bisikan-bisikan setan yang merusak hati kita. Sehingga seorang gadis bisa saja berpikiran enggak. Atau seorang bapak yang selama ini tidak pernah memperhatikan anak perempuannya, karena bermimpi seperti itu, akhirnya mulai melihat, na'udzubillah, awal mukaddimah keindahan dalam sebuah rumah. Itu saja, wallahu a'lam bissawab.